Imam Muslim, nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kusyairi An-Naisaburi. Tulisan beliau yang paling terkenal adalah Kitab As-Sahih, masyhur dengan nama Sahih Muslim. Kitab ini menjadikan namanya tetap dikenal hingga kini. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur. Tetapi para ulama tidak dapat memastikan tahun kelahirannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah, dan ada yang berpendapat tahun 206 Hijriah. Menurut Al-Hakim Abu Abdullah di dalam kitabnya, Ulama, Al-Amsyar, pendapat yang kuat tentang kelahiran Imam Muslim adalah tahun 206 Hijriah. Lawatannya untuk mencari ilmu, hanya bisa diraih dengan kerja keras. Bahkan untuk meraih sukses itu seseorang kadang-kadang harus melepaskan keindahan masa mudanya. Demikianlah yang dialami oleh Imam Muslim. Ia telah belajar hadits sejak usia 12 tahun. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa ia belajar hadis mulai tahun 218 Hijriah. Untuk belajar hadis, Imam Muslim tidak cukup hanya menerima pelajaran dari syekh-syekh yang ada di negerinya saja. Ia mengadakan lawatan ke berbagai negara Islam seperti Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya, untuk mencari sanad hadis. Dalam lawatannya Imam Muslim banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rai ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz belajar kepada Said bin Mansur dan Abu Masabuzar. Di Mesir ia berguru kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain. Muslim berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Kunjungannya ke Baghdad yang terakhir pada 259 Hijriah. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering menghadiri majelis Imam Bukhari sebab ia mengetahui kedalaman ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah antara Bukhari dan Az-Zihli, ia tetap setia mengikuti majelis Al-Bukhari. Sikapnya ini menyebabkan hubungannya dengan Az-Zihli terputus. Keahliannya dalam hadis. Apabila Imam Bukhari merupakan ulama terkemuka di bidang hadis sahih, berpengetahuan luas mengenai ilat-ilat dan seluk-beluk hadis, serta tajam kritiknya, maka Imam Muslim adalah orang kedua setelah Imam Bukhari, baik dalam ilmu dan pengetahuannya, maupun dalam keutamaan dan kedudukannya. Imam Muslim banyak menerima pujian dan pengakuan dari para ulama ahli hadis, maupun ulama lainnya. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, Muslim telah mengikuti jejak Bukhari, memperhatikan ilmunya dan menempuh jalan yang dilaluinya. Abu Quraisy Al-Hafiz menyatakan bahwa, di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadis hanya 4 orang, salah satu di antaranya adalah Muslim. Maksud Abu Quraisy tentu bukan sepanjang sejarah, melainkan ahli hadis yang ada pada masa hidupnya, sebab ahli-ahli hadis sepanjang sejarah, cukup banyak hanya saja tidak hidup sezaman. Karya-karya Imam Muslim. Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya. Ada di antaranya yang masih ada hingga sekarang, bahkan telah dicetak berulang kali, tetapi ada pula yang sudah hilang. Kitab-kitab yang hilang ini diketahui, dari kesaksian beberapa ulama, yang mencatat kehidupan beliau, atau mencatat kitab-kitab yang ada saat itu. Karya Imam Muslim yang masih ada hingga saat ini antara lain. 1. Kitab As-Sahih, Sahih Muslim. 2. Al-Kuna wal Asma. 3. Al-Munfaridat wal Wihdan. 4. At-Tabakat, masih manuskrip. 5. Rijal, Urwah bin Az-Zubair, manuskrip, sedangkan kitab yang telah hilang dan tidak sampai kepada kita antara lain. 1. Al-Musnad Al-Kabir ala Ar-Rijal. 2. Jami Al-Kabir alal Abwab. 3. Al-Lal, Al-Ifrat. 4. Al-Ikran. 5. Su'alatuhu Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Ibnu Khalkan menyebutkan, Imam Muslim wafat di Naisabur pada tanggal 25 Rajab 261 Hijriah, dalam usia 55 tahun.